Ini adalah Poco F2 Pro, smartphone yang baru aja ikut meramaikan pasar smartphone high-end di Indonesia. Banyak yang mulai membicarakan smartphone ini, karena menawarkan spesifikasi yang tinggi, tapi dengan harga yang cukup bersahabat. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp6.999.000 untuk varian RAM 6GB dengan kapasitas penyimpanan 128GB, dan Rp7.999.000 untuk varian tertinggi, yaitu RAM 8GB dengan kapasitas penyimpanan 256GB. Dan bagusnya lagi, Poco F2 Pro rilis di Indonesia secara resmi. Smartphone ini kayaknya bakal jadi opsi tambahan bagi sobat mendang-mending untuk ngeracunin teman-teman di tongkrongan mereka yang lagi kepikiran buat beli smartphone baru di rentang harga 7 sampai 10 juta rupiah. Port USB-nya sudah Type-C, ada sensor NFC, infrared blaster, dan tentunya jack audio 3,5 mm. Lengkap. Poco F2 Pro ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 865, salah satu yang tercepat di kelasnya saat ini. Ada dua tipe RAM yang dipakai, yaitu LPDDR4X untuk varian RAM 6GB dan LPDDR5 untuk varian RAM 8GB. Sedangkan untuk tipe storage-nya sudah UFS 3.1. Gak heran sih kalau Antutu Benchmark bisa ngasih skor di angka 560 ribuan untuk performanya. Smartphone ini beneran ngebut banget. Main Mobile Legends di setting grafis high dan mode high frame rate dinyalakan gak ada masalah, lancar. Main PUBG Mobile di setting grafis HDR Extreme dan anti-alias dinyalain juga gak ada masalah, lancar. Main Asphalt apalagi, setting grafis high juga nggak ada masalah, lancar. Dipakai buat gaming, smartphone ini cuma ngasih sensasi yang ngata-ngata aja. Nggak sampai mengganggu experience gaming karena adanya sistem liquid cooling yang disematkan di dalamnya. Ngomongin soal layarnya, Poco F2 Pro dibekali dengan layar Super AMOLED 6,67 inci rasio 20:9. Bisa ngasih tingkat kecerahan sampai 500 nits dan kerapatan pixel sebesar 395 ppi, serta sudah mendukung fitur HDR10+. Walaupun refresh rate-nya cuma 60 Hz, tapi layar Poco F2 Pro ini menawarkan sensasi full screen display dengan tidak adanya modul kamera selfie yang mengganggu. Bezel atas dan bawahnya juga sudah hampir seimbang. Jadi, nggak ada lagi kebiasaan smartphone Android yang dagunya jauh lebih tebal daripada jidatnya. Buat nonton konten HDR juga cakep banget. Gambarnya tajam, warnanya cerah dan kental banget. Bener-bener manjain mata yang nonton. Karena sudah pakai panel AMOLED, maka sensor fingerprint-nya sudah in-display, alias diletakkan di bawah layarnya. Kecepatan dan akurasinya sih lumayan, walaupun terkadang masih suka ngaco dan belum sebaik sensor fingerprint fisik. Nggak seperti pendahulunya yaitu Pocophone F1, Poco F2 Pro tampil cantik dengan desain bodinya yang dibalut Gorilla Glass 5 di bagian depan dan belakang, serta dikelilingi oleh frame aluminium, sehingga masih ngasih kesan mewah saat dipegang. Walaupun dengan bobotnya yang sebesar 219 gram terasa cukup berat di tangan. Efek beratnya mungkin datang dari adanya sistem liquid cooling serta kapasitas baterainya yang gede, 4700 mAh. Cukup banget buat pemakaian seharian penuh yang juga didukung dengan kecepatan charger sebesar 30 watt yang sudah termasuk dalam paket pembelian. Nge-charge dari 0 sampai 100% hanya butuh waktu sekitar 1 jam aja. Sejauh ini sih hanya butuh 1 kali charge untuk pemakaian sehari penuh buat aktivitas sosmed, fotografi, dan sedikit gaming. Susah banget buat ngabisin baterainya kalau nggak sering-sering diajak ngejalanin aplikasi berat. Beralih ke kamera, Poco F2 Pro memiliki modul kamera utama dengan formasi quad kamera atau 4 kamera, yaitu 64 megapiksel f1.9 untuk kamera utama, 13 megapiksel f2.4 untuk kamera ultrawide, 5 megapiksel f2.2 untuk kamera telefoto dan makro, serta 2 megapiksel f2.4 untuk kamera depth sensor. Desain modul kamera utamanya juga cukup unik.
walaupun nggak original-original banget sih. Bentuknya bulat, letaknya di tengah, beda sama beberapa smartphone keluaran setahun terakhir ini yang bentuk modul kameranya kotak dan letaknya di pinggir. Sedangkan untuk kamera selfie-nya punya resolusi 20 megapiksel f2.2 tanpa fitur ultrawide, dengan mengandalkan sistem motorized pop-up kamera. Kamera selfie akan nongol keluar kalau mode selfie-nya diaktifkan. Poco juga ngasih efek suara dan lampu yang bisa diganti-ganti sesuai keinginan kita saat kamera selfie-nya nongol keluar. Gimmick yang cukup unik sih. Untuk kualitas hasil kameranya bisa dibilang bagus sih, tapi tetap bukan yang terbaik. Tipikal warnanya cenderung natural, beberapa foto yang dihasilkan terkadang masih butuh untuk diedit lagi supaya dapat hasil yang lebih maksimal. Untuk foto outdoor, fitur HDR dan AI bisa jadi opsi yang dimanfaatkan supaya warna yang dihasilkan lebih keluar. Mode ultrawide-nya bisa sampai 0,6 kali, sedangkan optical zoom-nya mentok di 2 kali. Lalu digital zoom-nya maksimal sampai 10 kali aja. Fitur night mode-nya bisa ngasih detail yang cukup bagus dengan noise yang minim. Fitur super makro bisa jadi opsi berkreasi pada fotografi benda-benda kecil, walaupun untuk mengatur fokusnya cukup sulit jika belum terbiasa, dan kamera harus benar-benar dekat dengan objek yang difoto. Untuk fitur portraitnya bisa ngasih efek bokeh yang rapi dan cukup natural. Level bokehnya bisa kita atur lagi setelah foto kita diambil, ditambah dengan adanya fitur studio lighting dan light trails yang bisa dikreasikan. Sedangkan untuk hasil foto kamera selfie-nya cukup oke. Detailnya dapet, karakter warnanya sama dengan kamera utama. Memang disayangkan kalau kamera selfie-nya belum mendukung fitur ultrawide. Bikin selfie rame-rame jadi kurang asik. Jadi ini adalah hasil perekaman video dari kamera utama Poco F2 Pro, resolusi 1080p 30 fps. Bisa kalian nilai sendiri ya bagaimana kualitas video dan audio yang direkam. Dan ini adalah hasil perekaman video di kamera utama Poco F2 Pro, resolusi 4K 30 fps. Kelihatannya stabilisationnya masih bagus ya, masih oke lah. Dan ini adalah hasil perekaman video dari kamera selfie Poco F2 Pro, resolusi 1080p 30 fps. Ini di belakang masjid lagi ngetes suara. Bisa kalian nilai sendiri ya kualitas perekaman videonya dan juga perekaman audionya. Katanya sih oke ya, gambarnya tajam, bagus, fokusnya dapat, warnanya oke. Coba kalau sambil jalan masih oke. Buat vlog kayaknya masih enak. Cuma emang gak sestabil kamera utamanya sih. Jadi kesimpulannya gimana?
Poco F2 Pro ini cocok buat kalian yang memprioritaskan spesifikasi dan performa ngebut di atas segalanya. Snapdragon 865 dengan harga 6 jutaan adalah opsi yang paling worth it untuk saat ini. Pengalaman menggunakan smartphone dengan performa yang ngebut bisa kalian rasakan tanpa merogoh kantong yang terlalu dalam. Layar AMOLED-nya yang full tanpa terganggu tompel atau poni juga ngasih pengalaman visual yang menarik. Kapasitas baterainya juga gede, dan kecepatan nge-charge-nya juga oke. Sedangkan Poco F2 Pro ini mungkin nggak cocok buat kalian yang mencari smartphone dengan hasil kamera yang terbaik di kelas flagship. Hasil foto dan video masih butuh editing dan penyesuaian lagi supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Bobot dari smartphone ini juga tergolong berat, sehingga kurang cocok untuk dipegang secara terus-terusan karena cepat bikin tangan jadi pegel. Refresh rate layarnya juga cuma mentok di 60 Hz, terlihat agak ketinggalan zaman dan kurang optimal untuk aktivitas gaming khususnya FPS. Speakernya juga cuma satu alias mono, gampang banget ketutupan jari saat smartphone-nya dipegang. Kurang cocok buat kalian yang mungkin lebih sering nyetel lagu atau video tanpa memakai earphone. Poco F2 Pro ini tersedia dalam 4 varian warna, yaitu Neon Blue, Electric Purple, Cyber Grey, dan Phantom White yang akan datang menyusul dalam beberapa minggu ke depan. Kalian bisa beli smartphone ini dengan datang langsung ke gerai penjualan di store dan Erafone, atau lewat beberapa e-commerce terkemuka di Indonesia. Dan jangan lupa, pastikan kalian beli yang bergaransi resmi ya. Like kalau kalian suka dengan video ini, share jika dirasa video ini bermanfaat, dan subscribe untuk update video-video selanjutnya. Ciao!